Shalom, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali bersama-sama ada dalam satu hari yang spesial buat kita, di mana kita boleh mempersiapkan diri dalam satu persekutuan untuk kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama, dan kita boleh bersama-sama menggali kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran lagi tentang bagaimana peristiwa dalam kebangkitan Yesus. Tapi sebelum itu mari kita berdoa untuk kita mempersiapkan hati kita dan supaya Tuhan tolong kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua untuk mengerti. Tuhan tolong kami semua untuk kami kuat dalam jam-jam ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tolak di dalam nama Yesus segala roh kemalasan, roh yang membuat kami ngantuk, roh yang membuat kami bosan. Kami rindu kami boleh kuat dalam firman Tuhan, untuk kami tetap teguh berpegang dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati waktu-waktu ini. Haleluya, amin. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat kepada sebuah peristiwa yang ada di dalam momen di mana Tuhan sudah mati dan Dia bangkit. Ada beberapa cerita setelah kebangkitan Tuhan, dan beberapa momen di mana Tuhan menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya. Dan momen-momen itulah yang hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama. Kita buka sama-sama dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-35. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema di sana, Yesus menampakkan dirinya di jalan ke Emmaus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, karena cerita ini begitu panjang dari ayat 13 sampai ayat yang ke-35, dan kalau kita membacanya akan membutuhkan waktu. Karena itu saya menyarankan buat kita semua untuk membaca ayat ini nantinya dengan baik dan membacanya dengan pribadi diri sendiri. Tetapi hari ini saya akan bercerita tentang cerita ini. Jadi karena itu saya mau mengajak kita untuk kita konsentrasi betul dengan firman Tuhan ini, karena saya akan mengajak kita untuk melihat satu persatu tentang apa yang Tuhan buat di dalam peristiwa itu. Kita lihat bersama-sama pada waktu Tuhan Dia mati dan Dia bangkit bagi kita. Dalam beberapa minggu ini kita belajar bagaimana Yesus bangkit. Dia menampakkan diri kepada ke-12 murid. Dia berkata kepada mereka, "Aku menunggu kamu di Galilea." Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita perlu mengerti bahwa keadaan ketika Tuhan Yesus bangkit itu merupakan sebuah keadaan yang bukan keadaan yang aman bagi ke-12 murid. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Yesus dianggap sebagai penyesat oleh orang-orang Farisi. Yesus dianggap pengajarannya tidak benar. Yesus dianggap sebagai seorang yang mengancam. Karena Yesus dianggap sebagai orang yang mengancam, otomatis murid-murid juga dianggap sebagai pribadi-pribadi yang mengancam keberadaan agama Yahudi pada waktu itu. Karena Yesus berdampak kepada murid, dan murid mampu memberi dampak kepada banyak orang. Karena itu saya mau katakan bahwa ketika peristiwa penyaliban, kematian Tuhan, bahkan sampai kepada kebangkitan Tuhan, keadaan murid-murid bukan dikatakan dalam keadaan yang aman. Hal inilah yang melatar belakangi cerita di pasal yang ke-24, Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Kita lihat sama-sama. Pada hari itu juga, di hari kebangkitan Tuhan 13 ayat 13, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauh dari Yerusalem. Kenapa? Karena di Yerusalemlah para murid-murid berkumpul menantikan, dan itu yang diperintahkan Tuhan. Itu yang diperintahkan Tuhan. Tetapi murid-murid yang dua ini memakai rasional mereka dengan berpikir, kalau kita berkumpul di suatu tempat, kita digerebek, kita ditangkap, kita akan sama seperti Yesus disalibkan. Untuk mengamankan diri akan lebih baik kita pergi. Untuk mengamankan diri lebih baik kita pergi berjalan 7 mil jauhnya ada satu kampung yang kira-kira yang mungkin aman lah. Kemungkinan besar kita di situ aman. Kita tidak akan mengalami siksaan. Kita dicari juga susah karena jarak udah 7 mil.
Dan bagi saya, kalau kita berpikir dalam keadaan yang contohnya dalam keadaan yang saat ini mungkin kita rasa sedang bahaya bagi hidup kita. Mungkin ada orang yang dicari-cari oleh polisi, mungkin ada orang yang dicari-cari oleh penagih hutang, mungkin ada orang yang dicari-cari oleh bahaya. Otomatis maka kita berusaha untuk melindungi diri, bukan? Dan ini juga yang dilakukan oleh dua murid. Mereka berusaha untuk melindungi diri mereka dengan pergi keluar. Mereka berjalan keluar dari persekutuan yang Tuhan perintahkan. Tuhan bilang, aku akan datang kepadamu, kamu tunggu di Yerusalem. Tetapi karena mereka takut, mereka berusaha keluar dari Yerusalem dan mengamankan diri sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka kehendaki. Mereka keluar sendiri dari persekutuan. Mereka keluar sendiri dari apa yang Tuhan perintahkan. Mereka keluar sendiri dari apa yang sudah Tuhan mau dan Tuhan tetapkan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita kadang begitu. Waktu kita dalam situasi yang tidak nyaman, dalam situasi yang kita rasa tidak enak, dalam situasi yang mengancam, walaupun kita tahu bahwa maunya Tuhan kita bertahan, tetapi kadang kita berusaha untuk melarikan diri. Ini yang kita hadapi sering dalam kehidupan kita. Kita punya masalah, Tuhan mau kita berjuang dengan Tuhan dengan masalah tersebut, tapi pada akhirnya kita memilih mengambil jalan yang lain dengan berusaha untuk melupakan masalah mungkin. Contohnya dengan minum, kita mabuk, seolah-olah dunia milik kita sendiri. Mungkin pada waktu itu selesai, tetapi masalahnya tetap ada. Kita lari ke rokok, lari ke seks bebas, lari kepada pergaulan yang salah, lari kepada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Pada akhirnya kita bisa jauh dari persekutuan. Nah, inilah yang mau saya ajak kita untuk belajar. Apa yang Tuhan buat untuk orang-orang yang seperti ini. Menarik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat cerita selanjutnya, ayat 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Inilah yang membedakan Tuhan kita dengan Tuhan yang lain, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Mungkin kita sedang berusaha keluar dari masalah kita dengan keluar dari hadirat Tuhan. Mungkin kita berusaha memecahkan masalah kita dengan jalan yang Tuhan tidak mau. Tetapi bukan berarti ketika kita keluar dari apa yang Tuhan mau, Tuhan tinggalkan kita. Firman Tuhan jelas di ayatnya yang ke-13, Yesus sendiri mendekati mereka. Artinya apa? Tuhan berinisiatif untuk datang menemani kita, tetap ada bersama-sama dengan kita, walaupun kita sudah keluar dari hadirat Tuhan, walaupun kita sudah ambil jalan lain yang daripada yang Tuhan mau, walaupun Tuhan sudah berusaha untuk membuat kita bertahan, tetapi kita keluar. Saya mau katakan hari ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dua orang ini keluar dari persekutuan yang Tuhan mau, tetapi Tuhan rela meninggalkan orang-orang yang ada di persekutuan tersebut untuk mencari dua orang ini yang sedang pergi. Dan saya mau katakan, inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sejauh apapun Bapak Ibu pernah melakukan kesalahan, ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu tinggal dalam kesalahan tersebut. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jangan berpikir ketika kita melakukan kesalahan terus Tuhan tinggalkan kita, Tuhan tutup mata dengan kita, Tuhan tidak mau bantu kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, mata mereka tidak dapat melihat Yesus karena ada sesuatu yang menutupi mereka. Mungkin ketakutan mereka, mungkin kecemasan mereka, mungkin kekhawatiran mereka. Kita apa? Dengan wabah corona yang sedang terjadi pada saat ini, pemerintah katakan akan diperpanjang kembali karantinanya. Karena apa? Korban semakin berjatuhan. Mungkin ada di antara kita yang semakin takut, semakin gelisah, semakin khawatir. Dari mana kita makan, dari mana penghasilan kita. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita dalam keadaan ini. Kita boleh khawatir, karena itu kita datang kepada Tuhan, bukan lari daripada Tuhan. Iman kita bukan berdasarkan kepada orang yang sudah mati dan mati selama-lamanya. Iman kita bukan berdasarkan pada sesuatu benda mati. Yesus adalah manusia dan Dia Allah. Dia mati dan Dia hidup. Itu menjadi satu-satunya alasan buat kita untuk kita menyatakan bahwa kita patut mempercayai Dia dalam segala kondisi apapun. Dan hari ini saya mau katakan, jangan lari daripada Tuhan. Jangan berusaha menghindar dari apa yang
menghindar dari apa yang sudah Tuhan rencanakan. Kalaupun itu sudah terjadi pada saat kita saat ini, saya mau katakan bahwa Yesus saat ini sedang bersama-sama dengan dirimu dan dengan saya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Waktu mereka bercakap-cakap, kita melihat ayat yang ke-17, Tuhan bilang, apa yang kamu cakapkan, apa yang kamu percakapkan sementara kamu dalam perjalanan. Mereka berhenti, lalu mereka dengan muka murah mereka cerita. Sampai kita lihat ayatnya yang ke-27, mereka menceritakan bagaimana mereka bertemu dengan Yesus pada waktu itu. Mereka berharap bahwa Yesus akan menjadi juru selamat mereka, dan bla 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 bla. Dalam sepanjang percakapan itu Tuhan menemani mereka. Tuhan tetap dengarkan mereka. Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Tuhan tidak cuma ada bersama-sama dengan kita, Dia mau dengarkan kita walaupun kita sudah salah. Walaupun kita sedang berbicara dengan persepsi, dengan tujuan kita yang salah, dengan cara pandang kita yang salah, dengan cara beriman kita yang salah, Tuhan tetap mau dengar kita. Tuhan tetap mau bertanya dengan kita, kamu kenapa? Jelaskan apa yang ada. Kenapa kamu sekarang? Kenapa kamu? Tuhan mau dengar kita. Tuhan mau untuk komunikasi dengan kita. Tetapi seringkalinya adalah waktu kita keluar dari jalur Tuhan, kita berani berdoa saja tidak berani. Dan itu merupakan suatu kesalahan. Ingat bahwa Tuhan mati untuk kita. Tuhan mau dengar doa kita. Kematian itu bukan hal yang gampang. Kematian itu bukan hal perkara yang gampang. Untuk kematian saja Tuhan rela mati buat kita. Apalagi hanya untuk mendengarkan doamu dengan seruanmu. Tuhan mencintai doamu dan seruanmu. Selanjutnya kalau kita melihat dalam perjalanan mereka, ketika Tuhan mendengarkan mereka, Tuhan menjelaskan apa yang ada dalam firman Tuhan kepada mereka, menjelaskan apa yang ada dalam kitab suci ayat 27. Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia, tentang Yesus di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, Emmaus, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Tuhan Yesus, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ada sebuah bagian yang menarik. Jadi ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan berjalan ke Emmaus, Tuhan bercerita tentang apa yang ditulis dalam kitab suci tentang Dia. Bahwa Dia akan datang, Dia akan mati, Dia akan bangkit, dan Dia akan memberikan sebuah yang namanya kebebasan, kedamaian, sebuah perubahan di mana dosa sudah dihapus. Ketika mereka sampai di tempat tujuan mereka, yaitu Emmaus, Tuhan seolah-olah bikin diri ceritanya. Bikin diri mau apa? Bikin diri mau teruskan perjalanan. Seolah-olah tujuan Yesus dengan tujuan dua murid ini berbeda. Tetapi karena murid-murid merasa kagum dengan apa yang Tuhan sampaikan, pada akhirnya mereka mendesak, ya, firman Tuhan katakan ayat 29, tetapi mereka sangat mendesak. Artinya mereka meminta kepada Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka mengundang Tuhan, mereka memaksa Tuhan, mereka meminta Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika mereka berhasil untuk meminta kepada Tuhan, Tuhan tinggal bersama-sama, sebuah peristiwa yang ajaib terjadi, di mana waktu Tuhan duduk makan bersama-sama dengan mereka, memecahkan roti, firman Tuhan katakan, lalu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Tuhan. Di awal poin pertama tadi saya menceritakan bagaimana kita yang sedang keluar dari apa yang Tuhan mau. Kita sedang keluar dari jalan yang Tuhan tetapkan. Kita keluar dari persekutuan, kita keluar dari hadirat Tuhan. Yang kadang bisa membuat mata kita tidak bisa melihat pribadi Tuhan, yang membuat mata kita mungkin buta,
yang membuat mungkin mata kita tidak bisa melihat kekuatan kuasa kehadiran Tuhan, yang mungkin membuat doa kita rasanya tidak sampai, yang membuat doa kita mungkin rasanya seperti jauh daripada Tuhan. Tetapi saya mau katakan ada jalan keluar di balik itu semua. Di mana jalan keluar itu? Jalan keluar itu terdapat ketika kita berusaha mengundang Tuhan kembali, menerima Dia, mengajak Dia kembali untuk menguasai hidup. Tuhan memang mungkin waktu kita sudah, ada yang bilang begini, saya kan sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, ngapain saya harus undang Tuhan lagi? Maksudnya seperti ini, memang mungkin kamu sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi Yesus bukan menjadi Raja sepenuhnya dalam hidupmu. Kenapa? Karena mungkin masih ada kuasa-kuasa lain, mungkin masih ada hal keuangan yang lebih menguasai dirimu, mungkin masih terikat dengan kebiasaan yang lama, mungkin masih terikat dengan hal-hal duniawi. Itu yang membuat Tuhan tidak bisa menguasai seluruh hidup. Jalan keluarnya adalah dengan memaksa, istilah di Alkitab, dengan mendesak, dengan cara mengundang Tuhan untuk Tuhan berkuasa penuh di dalam hati kita. Dan saat di dalam hati kita, Dia akan membukakan mata kita. Apa maksudnya daripada Tuhan memecahkan roti? Memecahkan roti erat kaitannya dengan bagaimana Tuhan sedang mengingatkan murid-murid tentang bagaimana pengorbanan di atas kayu salib. Kita mengingat bagaimana perjamuan makan malam sebelum Yesus ditangkap, yang kita peringati sebagai perjamuan kudus sampai hari ini. Perjamuan kudus berbicara tentang bagaimana malam sebelum Yesus ditangkap. Apa yang terjadi pada saat perjamuan kudus? Terjadi ketika Tuhan berbicara kepada murid-murid, bagaimana Dia mengambil roti. Firman Tuhan katakan Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, tubuh yang dihancurkan, tubuh yang dirumuhkan, tubuh yang dibinasakan. Hanya karena apa? Hanya karena dosa kita, dosa saudara dan dosa saya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian Dia membagikan roti tersebut. Tuhan rindu masuk dalam kehidupan kita, dan ini Dia ingin menyatakan bahwa kita sudah dibeli dengan tubuh yang dihancurkan, dengan tubuh yang sudah menjadi tebusan bagi dosa kita. Kita jadi milik Tuhan sepenuhnya. Karena saya mau katakan kepada kita semua pada saat ini, jangan kita khawatir. Kita boleh khawatir, dengan khawatir itulah kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan kekhawatiran itu. Tetapi saat kekhawatiran itu mempengaruhi hidup kita, membuat kita mundur dari persekutuan, membuat kita mengambil langkah yang tidak benar di hadapan Tuhan, saat itu kekhawatiran menjadi berhala, menjadi dosa dalam kehidupan kita. Saat ini kita melihat banyak yang sedang khawatir di sekitar kita. Khawatir tentang tidak bisa makan, tidak bisa minum, khawatir tentang kebutuhan bagaimana sekolah nanti, bagaimana pekerjaan nanti. Saya mau katakan, kalau Tuhan izinkan semuanya ini terjadi, Tuhan yang sudah membeli hidup kita, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita pada saat ini, tidak pernah tutup mata. Karena Ia mati, Ia bangkit, Ia hidup, Ia membuktikan Ia hidup sampai hari ini. Hari ini saya ada di gereja yang kosong. Tidak ada satu orang pun duduk di kursi yang di gereja. Dalam hati kecil terkadang, Tuhan, hati kami pedih. Kami sebagai pelayan, saya kali masuk ke gereja, saya hampir tidak bisa menahan air mata. Sakit rasanya, tidak bisa bersekutu dengan jemaat Tuhan. Tetapi keadaan ini kami menolak untuk menyerah. Dan kami rindu jemaat juga jangan menyerah. Kita menolak untuk menyerah. Kita percaya, kita beriman kepada Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang ada kuburan dan masih ada tulangnya, tapi Tuhan yang hidup. Dan kita percaya Tuhan yang hidup itu akan mengakhiri keadaan ini pada saat yang terbaik. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, inilah firman yang ingin saya bagikan pada hari ini buat kita semua. Berbicara yang pertama tentang Tuhan tidak pernah tinggalkan dirimu, penyertaannya tidak pernah bermain-main dalam kehidupan kita. Walaupun kita sedang keluar daripada jalan yang Dia mau, Dia tetap menyertai kita. Dia mau dengarkan kita, Dia mau dengarkan pemikiran kita, Dia mau membenarkan apa yang menjadi salah dalam pikiran kita. Yang terakhir, Dia mau berkuasa dan membuka mata kita tentang kemuliaan-Nya. Tapi ingat, undang Tuhan untuk menjadi Raja sepenuhnya dalam kehidupan kita. Saat Dia menjadi Raja atas hidup kita, saat itulah kita bisa melihat Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah yang sudah hamba-Mu lakukan, memberitakan firman apa yang menjadi isi hati-Mu
Karena itu hamba berdoa, bekerjalah Bapa dalam setiap hati orang yang mendengarkan. Karena hamba rindu Tuhan, bahwa setiap orang yang mendengarkan tentang berita ini, mereka diselamatkan dari semua kekhawatiran, semua langkah yang tidak benar, dikembalikan kepada jalan Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kiranya hadirat Tuhan terus menyertai kami, penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, dan kami rindu Tuhan selalu bekerja yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami akhiri firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.